Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah database dengan menggunakan MySQL. Jadi setelah kita belajar tentang bagaimana cara mendapatkan data, kali ini kita akan coba membuat database dan kita akan mencoba mengkonfigurasi database dengan aplikasi kita. Di sini kita bisa mengakses database dengan fitur bawaan yang sudah diberikan oleh Sam. Kita bisa menggunakan phpMyAdmin untuk melakukan manajemen database kita. Nah, kalau misalnya masih error seperti ini terjadi karena MySQL-nya belum kita aktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu MySQL-nya. Apabila sudah diaktifkan, otomatis dia akan tampil seperti ini. Kemudian, database sendiri, sebelum kita masuk membuatnya, kita harus mengerti dahulu database itu apa. Jadi, database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur. Jadi, database ini fungsinya adalah untuk menyimpan data yang sudah kita buat, kemudian nantinya kita bisa tampilkan di aplikasi kita. Nah, makanya PHP itu disebut salah satu bahasa pemrograman yang bisa membuat website kita menjadi dinamis. Yang dimaksud dinamis adalah database-nya bisa kita rubah sesuai dengan yang kita mau, dan tampilan dari websitenya itu mengikuti dari data yang sudah kita masukkan. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan membuat database. Caranya dengan memilih database, ini akan muncul list database sudah ada. Kita akan coba membuat database baru, misalnya namanya belajar database ya. Nah, misalnya nama database-nya belajar database. Kita coba buat dengan create. Nah, otomatis database di sebelah kiri akan bertambah, yaitu belajar database yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan mencoba membuat table. Jadi, table ini adalah data yang ada di dalam database. Jadi, database ini kalau misalnya kita ibaratkan di dunia nyata, database itu seperti lemari. Kemudian tabelnya adalah rak-rak di antara lemari tersebut. Jadi, misalnya rak atas untuk baju, rak bawah untuk celana, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan seperti itu, table juga, misalnya kita simpen datanya namanya siswa. Nah, kemudian nomor kolom, number of column ini berapa total kolom yang akan kita tambahkan di dalam tabel siswa ini. Contohnya misalnya kita mau menyimpan nama, email, alamat, jenis kelamin, itu ada 4 data. Jadi kita simpan ini pilihan 4 data. Tapi saya akan menambahkan 1 data lagi untuk ID atau sebagai pembedanya antara siswa tersebut. Oke, coba saya create. Lalu di sini saya coba buat masukkan yang pertama untuk ID siswa sebagai pembeda. Kemudian saya akan masukkan nama siswa. Terus saya masukkan email. Selanjutnya saya akan masukkan alamat. Jenis kelamin terlebih dahulu. Ini kelamin. Kemudian saya akan memasukkan email. Alamat maksud saya. Nah, kemudian di sini ada jenis tipe data yang digunakan seperti yang sudah kita pelajari pada tipe data sebelumnya. Integer adalah tipe data yang berupa angka, varchar itu sama seperti string, teks itu sama seperti varchar, tapi nah di sini kita sorot akan ada maksimumnya seperti itu, lebih panjang dibanding varchar. Kemudian ada tipe datanya date atau untuk tanggal. Terus untuk tipe data lain kalian tinggal baca masing-masing. Di sini kita akan sering menggunakan tipe data integer, varchar, text atau long text atau enum. Nanti kita akan coba untuk tipenya. Nah, di sini untuk nama kita akan gunakan tipe data varchar karena dia isinya string. Kemudian email juga kita akan gunakan varchar. Lalu jenis kelamin kita akan gunakan enum. Nah, enum ini apa? Enum ini adalah tipe data yang hanya bisa diisi pilihannya kita list di dalam sini. Kemudian alamat kita akan menggunakan teks. Teks itu sama seperti varchar, cuman lebih panjang ya. Nah, kemudian length value atau panjangnya di sini, misalnya kita masukkan untuk siswa itu 11. Untuk nama, ini ada panjang nama misalnya 255. Dan untuk email juga sama, misalnya 255 karakter. Kemudian enum, nah untuk enum ini adalah pilihan apa yang diperbolehkan. Kan jenis kelamin kita ada pilihannya laki-laki atau perempuan. Berarti kita tulis, caranya dengan tulisan petik, laki-laki, petik lagi. Nah, ini pilihan pertama. Kalau misalnya ada pilihan kedua, kita tinggal koma, petik lagi. Misalnya ini perempuan. Nah, untuk enum seperti ini. Jadi dia hanya bisa dimasukkan data berupa laki-laki ataupun perempuan. Kemudian untuk teks, yaitu karena sudah ada panjang tadi, kita nggak perlu isi juga nggak masalah.
Lalu di sini ada yang namanya AI. Nah, ini AI itu adalah auto increment. Auto increment maksudnya apa? Dia akan menambah otomatis ketika kita menambahkan data. Jadi makanya saya bilang kalau untuk ID ini sebagai pembeda. Jadi saya buat AI aja. Auto increment. Jadi dia akan nambah otomatis. Nah, kemudian ada primary key. Nah, ini biasanya sebagai pembeda itu primary. Jadi kita pilih primary-nya. Lalu untuk null kita centang semua saja. Jadi kalau misalnya data diisi kosong, dia tidak akan error. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tinggal klik save atau simpan. Nah, nanti di dalam belajar database ini atau database kita akan ada tabel dengan nama siswa. Nah, tabel dengan nama siswa ini di sini akan muncul atribut yang ada di dalamnya seperti ID siswa, nama, email, jenis kelamin, dan alamat. Di sini masih kosong karena kita belum isi data kita. Jadi, supaya cara untuk mengisi data, kita bisa memasukkan dengan insert. Nah, ini kita bisa memasukkan datanya. Karena untuk ID siswa ini dia otomatis, kita tidak perlu mengisikan value untuk ID siswa, kosongkan saja. Kemudian untuk nama, email, jenis kelamin, dan alamat, coba kita masukkan datanya. Contoh, misalnya namanya Doni, kemudian emailnya, misalnya Doni Andri @gmail.com misalnya. Kemudian untuk jenis kelamin, nah karena kita tipenya enum, dia sudah ada pilihan, hanya bisa memilih laki-laki atau perempuan atau kosong. Jadi kita pilih laki-laki. Nah, alamatnya misalnya Batanghari, Nuban. Oke. Nah, untuk insert data ini, kita tidak hanya bisa masukkan satu, tapi bisa langsung dua sekaligus. Jadi kita bisa langsung saja. Oke ya. Kita contoh tambahkan satu data dulu, kemudian kita go. Nah, otomatis dia akan menggenerate kode query di sini, yang nanti ketika kita mengerjakan aplikasi kita dan menginsert data, otomatis kita akan menggunakan kode seperti ini, pada kode query seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke tabel siswa, caranya bisa tinggal klik di sini, di tabel siswa, atau di sebelah kiri sama saja. Nah, otomatis ketika di browse, di sini akan muncul nih, data siswa baru. Misalnya yang pertama nih, satu, namanya Doni, email, jenis kelamin, dan alamat. Terus kalau misalnya mau merubah data gimana, ya tinggal klik edit aja. Nah, misalnya Doni Andri. Oke, kita bisa go untuk menyimpan kembali. Nah, ini akan berubah datanya. Terus mau nambah data lagi, ya udah tinggal klik insert lagi. Misalnya namanya Asmil. Nah, emailnya asmil@gmail.com. Lalu kita pilih jenis kelamin, misalnya laki-laki. Lalu alamatnya misalnya Metro Barat. Terus kita mau coba menambah data lebih dari satu, ya bisa juga. Misalnya namanya Dini. Nah, terus emailnya misalnya mbakdini@gmail.com misalnya. Nah, terus kita pilih jenis kelaminnya perempuan. Nah, lalu alamatnya kita setting misalnya menjadi Majalengka. Nah, kita go. Otomatis dua data tersebut dia akan masuk ke dalam database. Kita cek di browse kembali. Nah, otomatis muncul nih data pertama, data kedua, data ketiga. Untuk mengubah tinggal edit. gmail.com misalnya. Nah, terus kita pilih jenis kelaminnya perempuan. Nah, lalu alamatnya kita set otomatis, datanya akan hilang. Nah, jadi ID siswa dia akan otomatis ada, menambah otomatis. Nah, apabila kita hapus data yang kedua, terus kita insert lagi, coba ya kita tambahkan lagi, misalnya Rainbow, emailnya rainbow@gmail.com misalnya. Terus kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Lampung Timur. Nah, kita go. Nanti kita browse kembali. Nah, dia akan menambah ke 4. Jadi bukan 2 lagi. Nah, makanya tadi dibilang auto increment dia akan menambah dari nilai yang paling terakhir. Kira-kira seperti itu cara untuk membuat database, menambah data, mengubah dan menghapus, serta membuat tabel. Selanjutnya kita akan menghubungkan database kita dengan aplikasi yang akan kita buat menggunakan PHP.